panggil Abdul. Di sini melaksanakan tugas 1, jadi mohon kesabarannya ya. Oke, untuk materi kali ini kita masuk materi mengenai pola hidup sehat, yaitu pergaulan pada remaja. Ya, semoga dalam materi ini kalian bisa memahami masalah. Bisa dibuka kelasnya. Oke, tadi sudah berdoa ke sini. Nah, hari ini yang tidak berangkat berapa anak? 1. Siapa? Arfani. Iya. Izin. Kamu sakit. Sakit. Belum ada terang. Kalau apa untuk mereka bisa? Ya, sering menunggu waktunya. Bisa kita lihat di layar proyektor kalian. Oke, perhatikan. Pada pembahasan kali ini kita ada 5 pembahasan subbab. Ada yang pertama pola hidup sehat, yang kedua ada manfaat hidup sehat, yang ketiga ada pergaulan sehat, 4 pergaulan tidak sehat, dan yang kelima ada dampak dan pencegahan. Kita langsung ke materi ke pergaulan tidak sehat dan tidak sehat. Ya, untuk materi 3 ini mungkin pembahasan kita hari ini, untuk minggu depan mungkin pola hidup sehat. Ya, oke. Kita masuk ke pertama dulu ya, definisi apa sih itu pergaulan sehat. Ada yang bisa? Kamu mas, siapa namanya? Husen. Pergaulan sehat itu apa? Pergaulan sehat adalah pergaulan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma sosial, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku di masyarakat. Oke, terus ada lagi? Ada yang tahu lagi? Ada yang mau? Bisa? Pergaulan jelas atau pergaulan sehat? Ada yang tahu definisinya? Ada? Mencoba? Siapa? Oke. Timbal balik antara individu maupun dari individu dengan kelompok tanpa mencederai atau melukai baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Jadi ketika kalian melakukan pergaulan baik antar lingkungan atau antar kelompok itu tidak merugikan diri kalian sendiri maupun dengan kelompok, ya. Nah, pergaulan yang sehat itu ada banyak jenisnya, ya. Mungkin di sini ada banyak sekali, mungkin kalian sering melakukan. Terus, nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, pergaulan sehat itu terdiri dari 2 definisi ya. Ada pergaulan, ada sehat. Kalau pergaulan adalah proses interaksi atau hubungan timbal balik antara individu dengan individu. Kalau sehat adalah sehat. Oke. Dalam pergaulan sehat itu banyak sekali jenis dan bentuk-bentuknya. Di situ ada kurang lebih berapa? 8. Ya, ada 8. Yang pertama itu kelompok bermain teman sebaya sehat dan positif. Mungkin di kelas ini ada teman sebahu yang bisa diajak pergaulan baik maupun tidak baik. Ya, kita bahas yang baik dulu ya, maaf ya. Kita bahas yang baik dulu. Yang mungkin ada teman yang kalau di rumah, misal teman serumah ya, teman sekampung. Ada urusan apalagi tujuan bareng.
Yang baik-baik dulu ya, yang tidak baik nanti dulu ya. Ya, artinya gini, pergaulan itu tidak harus melihat waktu yang baik-baik saja. Tiap hari kalian harus melakukan hal-hal yang baik-baik, terutama di bulan suci ini. Kenapa? Kalian berkelakuan baik itu ganjarannya lebih banyak. Ya, sebagai contoh kalau di sekolah kayak gini, di masa sosial ini, teman sekelas itu ada pergaulan yang mengajak teman-teman sekalian untuk sholat zuhur berjamaah. Siapa di sini sering ngajak teman sholat berjamaah ini? Tunjuk jari. Angkat tangan siapa yang sering sholat di aula? Tunjuk jari ke atas. Masa temennya enggak? Yang diajak mau enggak? Mau enggak? Negatif nanti dulu ya, kita positif dulu karena telah meninggal dunia ayahanda dari Polito Gamiano Garucitra dari kelas 3 MIPA ya itu pergaulan yang positif juga ya, contoh teman-teman yang alhamdulillah ya, tapi apa dulu buat kalian semua meninggal ya. Oke, bisa kembali ke materi. Tadi kita bentuknya kelompok bermain atau kelompok teman sebaya. Ya nggak apa-apa. Ikut OSIS juga merupakan contoh bentuk tempat pergaulan di lingkungan sekolah. Ya, kita santai aja, nggak usah terlalu fokus. Bapak tahu kalian lapar, terus lelah, ada yang nggak puasa? Hah? Siapa tadi yang bilang? Kamu tuh? Kembali ke topik. Yang kedua ada kelompok belajar. Nah, di sini mungkin kalian sering melakukan yang namanya kerja kelompok. Kalau kelompoknya ditentukan sendiri itu mungkin ada yang kelompok yang baik, ada yang kelompok kurang sehat, kurang baik. Mungkin ada yang kemampuan kalian seimbang, ada yang kemampuan kalian tidak seimbang. Ada yang bisa tapi satu kelompok, ada yang nggak bisa sama sekali satu kelompok. Itu masalah gerakannya tidak sesuai, itu juga. Oke. Kalau belajar itu banyak jenisnya, tidak hanya di lingkungan sekolah, mungkin di luar. Di sini ada yang ikut les di luar. Siapa? Di sini ketuanya siapa? Yang dulu. Kamu apa? Buyur mas. Kamu galang. Galang. Ini dari kamu galang kayaknya apa? Ikut persis gitu.
Coba. Dan pembanding ini juga sangat membantu dalam pembanding pergaulan juga membantu pembanding. Ya, oke. Jadi kalau kalian cari teman sejawat dalam satu organisasi atau satu ekstrakurikuler, pasti butuh teman untuk mengembangkan potensi. Sebagai contoh, kalau kalian ikut futsal, contoh dari futsal. Kalau kalian punya temannya jago futsal, kalian ikut teman orang itu. Minta ilmu, cari ilmu, gimana sih cara main itu, gimana? Minta tutor, kasih tutor apa? Ini. Jalan ini. Jadi pergaulan dalam suatu organisasi itu sangat bisa membantu dalam pengembangan diri, entah itu skill maupun pertama skill ya, pertama skill dan juga mungkin skill diri maupun skill apapun bisa. Nah, dalam organisasi ini bisa mengembangkan public speaking. Ya. Public speaking itu merupakan teknik apa ya? Teknik menguasai atau teknik berbicara di depan khalayak umum. Jadi public speaking itu skill yang sangat-sangat perlu dikuasai oleh kalian. Sepele tapi susah. Ya, makanya kalau ketika kalian dipilih oleh guru atau disuruh oleh guru di depan, maju. Berani coba lebih baik itu nggak apa-apa. Daripada kalian kalau udah misalnya udah lulus dari SMA 6 sekarang, tapi ketika suruh ngomong di depan kalian tak bakal ya. Apalagi kalau masuk kuliah atau masuk ke dunia kerja yang mayoritas ketemunya orang-orang banyak. Apalagi di dunia kerja itu semakin keras, kerjaan makin sulit. Ya kalau masa depan kalian udah ditata oleh orang tua, itu mah enak, tinggal itu aja gampang. Oke, kembali lagi ke topik pembahasan. Selanjutnya ada pergaulan dalam kegiatan keagamaan. Galang juga ya tadi. Ya. Ikut apa? Rohis. Ketuanya juga Rohis. Agama mungkin baru lagi. Ya. Oke, kegiatan keagamaan ini banyak sekali jenisnya. Kalau Muslim biasanya ada kegiatan apa? Mungkin rebana. Ini ada yang ikut? Banyak. Tapi saya itu bisa lebih cocok dulu. Ada oh, kita lah agama apa aja? Kegiatan keagamaan Muslim apa aja? Sholat tahu lah. Wajib tombol. Ya, oke. Lanjut yang kelima, interaksi dengan orang tua. Di sini ada yang jarang berkomunikasi dengan orang tua. Bisa nih. Oke, berinteraksi dengan orang tua itu juga sangat apa ya, membantu mengenal orang tua dengan anak. Banyak sekarang kasus anak kurang kasih sayang, kasih uang, masih merasa kurang. Jadi mohon kalian masih kelas 10 ya, kelas 10
masih belum masuk dunia kerja, jadi mohon maksimalkan atau nikmati masa-masa kalian yang orang tua sebelum kalian merantau, karena kalau merantau antara mencari uang atau antara menemukan masa depan atau menemani orang tua itu tidak sulit. Ya. Iya, itu pun kalau orangnya masih ada, maaf ya. Kalau udah nggak ada ya kita bekerja kayak tadi. Maksudnya ada yang mohon maaf ya, ada yang nggak mau menjelaskan dulu, silakan ya. Ya semoga diberikan kekuatan yang masih ada dua-duanya, diberikan kesehatan ya. Farel, Aku internasional. menang kan? Ya. Aduh kamu mas, taekwondo. Aduh nggak pelanting lagi ya. Duitnya berapa? Sekitar ada yang namanya kerja bakti, mulai dari membersihkan lingkungan sekitar, ya. Kebersihan lingkungan sekitar itu juga sangat penting. Jangan sepelein. Lingkungan yang bersih itu bisa menunjang kesehatan dari diri kita masing-masing. Ya. Kalau lingkungan tidak bersih, bisa menimbulkan berbagai penyakit. Sebagai contoh apa? Ada yang tahu? Corona. Ya Allah. Oke, corona. Corona nggak terlalu masuk akal. Apalagi? Kalau penyakit dari lingkungan sekitar apa? Rabies. Berat sekali. Ya. Kalau paling umum dari lingkungan kotor kita itu mungkin apa? Flu? Enggak. Apa? Malaria atau demam berdarah. Nah, itu penyebabnya apa? Kalau demam berdarah? Nyamuk Aedes. Nah, makanya kalau di lingkungan sekitar kita kalau ada air yang mengenang secara lama itu bahaya jadi tempat sarang nyamuk. Tapi kalau di Semarang itu kasusnya sulit karena gorong-gorong Semarang itu airnya tidak bisa menghilang, pasti mengendap di situ tok. Kalau ngalir susah, ya. Oke. Kegiatan sosial bukan hanya kerja bakti. Membantu tetangga kalian dalam membangun rumah tinggal atau tempat tinggal. Kalau di sini Semarang mungkin jarang ditemukan, tapi kalau di kampung-kampung saya atau kampung di pedalaman itu membantu tetangga dalam membangun rumah tangga itu, membangun tempat tinggal itu sangat banyak, ya. Karena di sana tingkat apa ya namanya ya? Tingkat apa namanya? Solidaritas apa? Bukan solidaritas. Tingkat apa? Ada yang tahu? Kalau tidak Bapak tanya loh. Pakai permainan suruh ngulang lagi. Bisa? Ada yang mau ditanyakan kembali mengenai materi ini? Sebelum Bapak lempar pertanyaan ke kalian? Atau udah siap? Kasih pertanyaan? Galang siap? Galang always siap? Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Kita permainan sedikit biar lebih fokus. Nama permainannya 369, ada yang tahu? 369? Ada yang tahu? Oke. Permainan 369 itu adalah permainan berhitung 1 sampai 9. Ketika Bapak tunjuk kayak gini, berarti mulai hitung 1, 2, 3 sampai 9, kemudian satu lagi, mengulang lagi ke 1 lagi. Paham? Nah, 369 ini ketika diangkat 369, kalian dirubah penyebutannya dari bilang ke tepuk tangan. Sekali aja. Misal 369 berarti 1, 2, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3. Ya, kelewat. Ya. Paham sampai sini atau mau belum paham? Paham dia? Yang cowok? Ya, yang cowok ini.
kurang fokus nih ya. Jadi angka yang Bapak sebut itu diganti pelafalannya dengan tepuk tangan. Paham? Oke. Kita latihan terlebih dahulu. Nanti yang salah Bapak suruh maju ke depan, suruh jelasin. Ya? Oh ya, ganti wae. Latihan terlebih dahulu, semuanya ditutup LKS-nya. Ya. Bapak mau lihat gimana penangkapan kalian tentang materi yang Bapak sampaikan. Oke? 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Kak Umas. Belakang. Belakang. Nih. Hah? Oke, ingat ya, cepat. Pelafalan yang keras, jangan lemas, ya. Ini 369. Oke, 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. 1, 2, 4, 5. Maju. Maju. Siapa namanya? Zaki, ayo. Ayo. Langsung dulu. Berdiri dulu sini. Oke, satu kali lagi, satu anak lagi. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. 1, 2, 5. Nah, maju, maju. Iya. Sini, ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu sama teman sekelas. Siapa? Coki. Paparkan kembali atau simpulkan kembali mengenai materi yang Bapak sampaikan tadi. Apa? Alah, nggak tahu. Yuk, gimana? Apa yang kamu tangkap dari materi yang Bapak sampaikan? Oke, yuk. Tahu yuk, kembali. Nilna. Aduh, Nila. Ayo Nila, tengah sedikit. Jangan di belakang kayak gitu toh. Coba di materi yang Bapak sampaikan tadi apa? Ya terus nggak apa terus. Mengasuh temanmu ya, berarti sesat gitu tidak sih? Tidak sih ya. Aduh Yung, ya, terus. Sama teman seperti contohnya Belajar. organisasi. Oh iya. Organisasi mengikuti ekstrakurikuler. Oke, udah itu Tok. Oke, terima kasih yuk, kasih aplaus buat Nila. 137 top. Yang positif. Terus? Yuk. Sosial antar individu. Iya. Juga dengan kelompok. Oke, terus? Aktiviti masyarakat sosial. Yang terjadi di masyarakat. Iya. Udah? Apa lagi? Contohnya itu tadi organisasi. Organisasi apa? FPI ini. Organisasi apa? Yo. Oke. Oke, udah? Lagi? Oke, udah itu Tok. Oke, yuk kasih aplaus Mbak Tina. Oke, Irfani. Mas Irfani atlet apa nih? Futsal. Sudah futsal enggak?
cocok futsal nih sebenarnya kakinya. Oke? Irfani, coba jelaskan atau simpulkan dari materi yang Bapak sampaikan tadi ya. Gimana? Irfani. Bebas dari definisi boleh, contoh boleh, bentuk boleh. Menurut boleh terus melaksanakan salat 5 waktu. Masya Allah, Islami sekali ini Irfani. Terus apa lagi? Banyak sekali loh contoh, bentuk, definisinya apa gitu. Dijelasin semua coba. Satu, tiga, 7, tepuk tangan. 1, 3, 7. 8, 9. Refleks. Ayo Mas. Ayo. Gak apa-apa. Aci yuk sini. Oke. 1, 3, 7. Satu kali lagi. 1, 3, 7 tepuk tangan. 1, 3, 7 tepuk tangan. Ya Mas, maju Mas, sini Mas. Gak usah malu, teman kamu sendiri. Ayo sini. Kamu maju pertama. Oke, Mas siapa? Ghazali. Wah, HP mana namanya ya, Cah. Ya Mas, Masya Allah. Oke, Mas Ghazali silakan simpulkan apa yang kamu tangkap dari materi Bapak tadi. Semuanya adalah kita menjaga tubuh supaya sehat, terus menjaga lingkungan, Terus? Udah? Udah. Oke. Yuk kasih apresiasi buat Mas Al Ghazali. Ya, nggak apa-apa. Santai aja, nggak usah buru-buru. Ini teman kalian, bukan musuh. Santai aja, dikuasai. Pergaulan sehat adalah pergaulan yang mengarah ke positif. Ya. Interaksi kayak individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Contohnya individu dengan individu adalah teman sebangku yang mengajak sholat. Kalau individu dengan kelompok itu kayak gotong royong. Udah, ikut tak? Oke, kasih aplaus buat teman siapa? Sakti. Oke. Tapi dari hasil kalian maju ke depan tadi, Bapak terasa daya tangkap kalian mungkin bukan berkurang ya, tapi mungkin di materi ini belum maksimal ya. Masih banyak yang menyampaikannya itu kurang banget ya. Jadi mohon dari evaluasi kali ini kalian bisa memperbaiki ke depannya lagi. Tangkap materi apa yang kalian dapat, olah sesuai kemampuan daya pikir kalian, dan semoga kalian bisa menerapkan apa itu pergaulan sehat. Itu baru satu materi, belum pergaulan tidak sehat, belum lagi manfaat, belum lagi pola hidup sehat. Itu masih banyak lagi ya. Jadi mohon dari tadi kasus kalian, dari Mas Ghazali, Mas Sakti, Mbak Irna, sama Mbak Ratu, ya dan yang lainnya juga, itu penyampaiannya itu masih kurang. Padahal baru satu materi. Ya, mungkin bagi kalian itu materi PJOK di ini sepele, ya, tapi jangan menyepelekan suatu ilmu pelajaran. Mungkin kalian saat ini menyepelekan, tapi tidak tahu nanti di masa yang akan datang. Ya, mungkin akan berguna 2-4 tahun ke depan lagi. Kita tidak tahu ilmu itu akan berguna sampai kapan. Ya, makanya kalau ada waktu belajar ya udah belajar secara maksimal. Kalau capek tidur aja nggak apa-apa. Ya, tapi tidak tidur di waktu pelajaran juga. Ya, paham sampai sini? Oke, ada pertanyaan? Tidak?
Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan pertemuan hari ini. Semoga puasa kalian kuat sampai bulan depan. Akhir bulan ya. Jangan lupa niat puasanya diniatkan lagi dan juga berperilaku sebaik mungkin. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Materinya masih tetap ini. Mungkin pola hidup sehat atau pergaulan tidak sehat. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.